Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Bapak Haidar, itu murni sejatinya karena karunia dari Allah. Dan kita hadir di sini adalah untuk merapatkan hubungan kekerabatan silaturahmi sekaligus menimbah ilmu agama. Kita tahu bahwa tidak mungkin seorang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu otomatis dengan belajar, amal otomatis dengan kesungguhan. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, pasti ku tambah nikmat itu. Tapi apabila kamu kufur nikmat, cepat atau lambat yang turun adalah azab nantinya. Karena itu wajib bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan nikmat Allah yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan. Itu merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Sehingga Allah sendiri menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kami lanjut tafsir dari surah Al-Baqarah, perlu kami sampaikan kebiasaan Rasulullah ketika selesai sholat fardu. Jadi Nabi ini pernah memberikan wasiat kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an. Selesai sholat fardu, wahai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan satu doa. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Setelah sholat fardu, tentunya selesai wirid. Ini supaya tidak salah persepsi ya. Setelah istighfar 3 kali,
kemudian Allahumma antas salam sampai selesai, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu baca doa ini. Karena isinya itu sangat berbobot. Yang pertama, isinya meminta, memohon kepada Allah agar selalu berzikir. Kenapa? Karena manusia ini kebanyakan lupa dari mengingat Allah. Yang diingat inovanya, yang diingat rumahnya iki durung dibangun, yang diingat makanan kadang, yang diingat semua adalah masalah materi. Tapi ingat kepada akhirat ini jarang. Maka coba ya, sesekali kita ini kalau keluar jangan hanya ingat mall, Indomaret, Alfamaret. Oh, iki durung nang Bogor, durung tahu sih nang kene nang kene. Iya, itu bukan dilarang. Tapi lebih banyak kita ini sesekali berhenti di kuburan, supaya kita ini tidak terlalu ingat kepada kehidupan, karena kita ini mau mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, anak-anakmu, sibuk berkutat hanya dari itu ke itu saja. Jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang berbuat demikian, apa kata Allah? Faulaika humul khasirun. Mereka itu akan rugi. Allah yang menyatakan rugi. Kalau Allah menyatakan rugi, ruginya itu biasanya ganda. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi di dunia, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan batin. Rugi di akhirat lebih parah lagi. Karena itu kita minta, kita mohon kepada Allah ala zikrika, agar selalu berzikir kepada Allah. Mungkin sudah sering ya kita dengar ya. Cuman perlu diulang lagi bahwa seluruh aktivitas dalam Islam itu mesti diawali dengan zikir. Mau makan ada zikirnya. Masuk atau mangan langsung aja. Sampai masuk toilet ada zikirnya. Keluar dari toilet baca khufranak. Keluar dari rumah ada, semua ada zikirnya. Sampai-sampai karena keistimewaan berzikir kepada Allah, orang yang tadinya gelisah, orang tadinya sumpek, Allah menyatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu akan tenang mengingat Allah. Karena itu dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Coba itu dibiasakan. Karena praktek Nabi ya, katanya kita ini mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa matikan ya. Jadi Rasulullah itu apa kata
dalam satu riwayat kana Rasulullah yadkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Umumnya orang ingat Allah itu kalau susah, kalau ada masalah, terlilit hutang, banyak problem, tukaran mbek bojone. Seperti itu. Tapi kita dianjurkan dalam keadaan senang, susah. Bahkan dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu ya, Mbak-mbak ini biasanya kalau naik bis, jangan cuma bisa membuka Androidnya, tapi coba berzikir kepada Allah. Walaupun hanya sebentar ya. Karena Allah menyatakan alladzina amanu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nah ini orang-orang yang ulul albab ini, orang yang pintar ini bukan kita yang mengatakan Allah, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, bahkan berbaring pun selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini dipraktekkan karena kita minta kepada Allah agar selalu berzikir. Kemudian yang kedua, wasyukrika, mohon agar kita bisa mensyukuri nikmat. Ingat, syukur nikmat ini berbanding lurus dengan ketaatan. Walaupun orang itu mengucapkan alhamdulillah 100.000 kali, tapi bila laki-laki tidak ke masjid, ya mohon maaf ini. Enggak, aku ya sembahyang di omah, ya berarti dia kurang syukurnya. Jangankan kelas sholat 5 waktu memang seharusnya, dia tidak sholat malam aja kurang syukur. Karena waktu Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu? Sampai kaki beliau ini bengkak ya. Lamanya berdiri ketika tahajud. Kata Aisyah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa engkau sampai melakukan seperti itu? Salat malam sampai bengkak kaki. Dijawab oleh Nabi, afala an akuna abdan sakura, apakah tidak pantas kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi syukur ini adalah sama dengan kebaktian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, meminta, memohon kepada Allah, jangan lupa wa husni ibadatik, supaya kita ini memperbaiki ibadah. Kita ini mau mati, mau kemana ya? Kalau tidak memperbaiki ibadah, dikhawatirkan di tengah jalan ternyata ada pembatal-pembatal amal, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal akidah, waduh tambah parah nanti. Tapi kalau kita minta, mohon kepada Allah, wa husni ibadatik, agar Allah memperbaiki ibadah. Ini biasanya orang kalau sudah diambang ketuaan, seperti saya, jenengan ini, ada yang lebih tua dari saya, itu ibadahnya biasanya lebih. Saya dulu itu heran sama orang tua itu. Padahal beliau bukan ulama, bukan dai, bukan ustadz. Saya sering memberikan ceramah mulai dari umur 19 tahun. Sudah sering keluar kota, ke Probolinggo, kemana. Itu tapi ternyata kok belum mampu untuk sholat malam. Orang tua itu kok enak bangun. Saya berpikir kok bisa ya. Kita kadang-kadang sholat malam waktu masih muda ya. Ternyata betul. Jadi orang kalau sudah mendekati kematian itu lebih bersemangat untuk beribadah.
Nah, karena itu kita minta kepada Allah agar terus memperbaiki ibadah. Syaratnya supaya ibadah itu baik harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah bil ikhlas, harus dengan keikhlasan. Berangkatnya kita ini harus ikhlas, Pak. Dan tidak butuh ya kita sanjungan orang, pujian orang, gayopo. Orang pinter tidak mungkin akan menyanjung setinggi-tingginya. Orang bodoh pun tidak seperti itu. Bahkan kita nanti dikata-katai yang tidak. Tak perlu kita menarik sanjungan. Harus ikhlas. Jangankan itu ya, sampai memberi makan pun harus ikhlas. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka ini semata-mata karena Allah. Kalau kita takut diomong ya repot. Ndak iso ngekei mangan wong. Iya, kalau manusia ini kan selalu diomong orang kan. Nah, tapi kalau kita nuruti, tidak bisa kita bersedekah. Nanti kita sedekah sedikit, wallahi tidak butuh sedekah kayak ngono itu. Kayak orang munafik mari kan. Nanti paling riya ibu. Itu caranya, ceritanya atau tanda-tanda orang munafik selalu memperolok-olok seperti itu. Nah kita ndak, bil ikhlas. Sedikit, banyak, pokoknya lillahi ta'ala. Orang mau ngomong apa, mau ngomong ngalor ngidul buah-buah. Yang penting saya lillahi ta'ala. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil ikhlas wa bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada contoh. Ini aja ya, saya beritahu. Kalau orang itu kurang ilmu, begitu mau masuk masjid, semestinya kan harus baca doa. Apa bacanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu enggak usah pakai angkat tangan. Ada orang pakai angkat tangan. Loh, siapa sih ngongkon pakai angkat tangan? Apakah ada tuntunannya? Tidak ada. Enggak usah. Kalau setelah sholat ini ya, setelah sholat, sesekali kita angkat tangan, sesekali kita enggak. Malah untuk sholat fardu enggak usah angkat tangan. Itu pun enggak semua orang tahu. Nah, tapi kalau sholat sunnah, angkat tangan. Nabi itu kadang mengangkat, menyatukan ini, Pak. Kadang sekian. Kalau sudah sekian, itu berarti minta hujan. Dari sampean tengeri. Lek saat ini itu biasanya sholat malam ya. Terus sekian kadang. Sepunda. Ojo medit-medit namanya. Nah. Semua ada tuntunannya. Kalau ndak ngerti, ya akhirnya ngawur. Masuk WC misalnya atau masuk toilet, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika. Ndak ada tuntunan. Wes biasa aja. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah. Coba perhatikan. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan siapa yang beramal tidak cocok dengan sunnah, maka tertolak. Kemarin itu saya mencoba melihat, mendengarkan ceramahnya A'at Ainur Salam. Parah ya Pak ya. A'at Ainur Salam itu dakwah, kemudian dia pakai ini, kok make upan, lanang kok wedok saya enggak tahu. Kemudian ada biduanita. Tapi memang lucu luar biasa. Lucu tidak mufakat ya. Saya mikir, saya sampai guyu isa ya. Ini dari mana ya?
Orang Jombang itu ya. Jombang apa Surabaya? Surabaya. Pernah di kandang rumput. Oh iya, aduh, mana-mana itu. Pak Torik aja pernah ngundang ini. Pak Torik ya, Pak Torik Adil. Dan saya pernah dengarkan, kan kita tidak tahu, ternyata luar biasa ya. Perempuan-perempuan deh. Apakah Nabi berdakwah dengan cara seperti itu? Ya tidak. Apakah Nabi berdakwah dengan musik? Di zaman dulu itu ada musik, tapi Nabi tidak berdakwah dengan itu. Beliau terbanyak menyampaikan dakwah itu masalah tauhid, masalah akidah. Itu dulu. Begitu mantep baru setelah itu Pak, sholat, puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah isi doa Nabi setelah sholat fardu. Coba itu jangan ditinggalkan, tapi setelah wirid ya. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian kita lanjut tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 44. Ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala ta'qilun. Ini bacaan ta'awud tidak pakai basmalah ya. Kenapa? Karena di pertengahan surat. Ini supaya kita tahu. Tapi kalau di awal surat pakai basmalah, pakai ta'awud dan pakai basmalah. Adapun di pertengahan surat langsung ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyatakan, atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Watan sauna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab Allah. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau menggunakan akal? Ayat yang mulia ini sindirannya kepada dua ya. Yang pertama kepada ahli kitab, baik itu Nasrani maupun Yahudi. Seakan-akan Allah mengatakan, hai kaum ahli kitab, apakah kamu pantas menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Bahkan kamu tidak melakukan apa yang kamu perintah. Padahal kamu membaca kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil. Bahkan di kitab Taurat dan Injil sudah ada berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita menarik ya. Ketika Nabi nyambangi seorang pemuda yang mau meninggal. Pemuda ini Nasrani. Begitu ya Nabi cintanya kepada umatnya ini. Beliau langsung berdakwah, "Qul la ilaha illallah." Kemudian anaknya itu menoleh ke bapaknya. Bapaknya ini tidak salah pendeta atau apa. Kemudian bapaknya mengatakan, ikuti sudah Abul Qasim. Langsung dia mengucapkan kalimat syahadat. Maka Nabi langsung bergembira, kelihatan dari wajahnya sambil mengatakan, "Anqadakum minan nar." Kamu sudah diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Karena kamu sudah mentauhidkan Allah. Jadi kita kembali menganjurkan kebaikan
itu harus diawali dengan diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, maksudnya nasihati dirimu. Baru setelah itu kamu orang lain. Nanti gembar-gembar puasa ayamul bed, tapi tidak poso. Ya apa ya? Jangan lupa poso loh ya. Sampean Pak, sampean Ustaz. Oh aku ndak, lu ngeledek. Kalau cuma menerangkan ini puasa ini waktunya ayamul bed misalnya. Sampean poso? Ndak, sih ndak apa-apa. Tapi kalau anjurannya, tekanannya koyok awak wis poso, sementara dia ndak berpuasa, ini bahaya. Kemudian yang kedua, ayat ini juga arahnya kepada kita umat Islam. Kalau sekedar menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan, ya apa hukumnya? Allah menyatakan dalam Al-Quran di surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kemurkaan Allah karena kamu berkata apa yang tidak kamu lakukan. Jangan menjadi orang Yahudi yang cuma bisa ngomong saja tapi dia tidak mengamal. Jangan ikut Nasrani karena mereka berada di dalam kesesatan. Mereka menuhankan Isa ibnu Maryam. Maka kita dianjurkan memperbaiki diri dulu, baru ketok tularnya kepada keluarga, setelah itu baru yang lain. Di dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi ini kan melihat Isra dan Mi'raj ini beragam. Beliau melihat pemandangan-pemandangan yang indah-indah. Tapi beliau juga diperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Di antaranya yang indah-indah ada seorang menanam pohon waktu itu. Langsung pohon itu tumbuh secepat itu, langsung berbuah, langsung dipetik. Ini tamsil orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian Nabi, apa kata beliau? Ru'aitu lailatan usriya bi minas sama'. Aku ini pernah melihat ketika di Isra Mi'rajkan sekumpulan orang. Tu'radu sifahukum bil maqarid. Bibir mereka itu digunting dengan gunting dari api neraka. Setiap digunting kembali lagi menjerit kesakitan, butuh lagi, gunting lagi. Akhirnya Nabi ada rasa ketakutan ya, mengerikan ya. Beliau tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, qala khutaba'u ummatika alladziina kanu ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ta'qilun. Mereka itu adalah ustaz dari umatmu, dai dari umatmu, kiai-kiai dari umat, yang mana mereka cuma bisa menganjurkan kebaikan, tapi ternyata mereka tidak melaksanakan. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab Allah, baca Quran, tapi mereka tidak mengamalkan. Allah karim, ngeri ya. Saya masih teringat ketika Bapak Kiai Abdul Halim baru masuk di Al-Huda ya. Kita terlalu muda masih. Saya
Tanya, "Yo nopo Pak Yai, kula niki kok nopo?" Apa ya bahasa Jawanya takut itu apa? Ajrih. Lek ningali ayat niki. Oh, ndak apa-apa iku. Pokoknya sampean niatnya kuat, ya sudah. Perkara nanti melakukan terseret kemaksiatan bukan berarti menungso iku harus bersih. Tetap sampean tobat, balik maning ndak apa-apa. Tapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus dilakukan. Itu agak sedikit kan mengerikan. Pas ndak ngamalkan apa ndak jadi bumerang, jadi petaka bagi diri sendiri. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah tentang ayat ini ya. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min summa tad'una fala yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, wajib kamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar menurut kemampuan. Sebab kalau tidak kamu membiarkan kemungkaran, maka akan turun azab secara merata. Kamu berdoa, fala yustajabu lakum. Doamu sudah tidak dikabulkan lagi. Karena kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk seorang suami membiarkan istrinya tidur pulas sampai kawanan. Salat subuhnya jam 6 dengan alasan saken ya bojoku mari kora-kora. Tak boleh. Gugaono. Cuma kebanyakan kebalikannya. Nah, yang bangun dulu itu biasanya istrinya. Kadang-kadang mau ngelanang digugai nyamuk. Sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu ngamuk. Kalau laki-laki yang gugai lebih enak, langsung tangi wis. Langsung bisi ono, aku ati poligami, langsung tangi. Langsung tangi, jelas tangi, enggak mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi di situ ada beberapa kriteria ya. Jadi istilahnya ndak global, ada rinciannya. Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaron falyukhayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, coba rubah. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan wewenangnya, dengan jabatannya. Tidak mampu, fabil lisani, dengan nasihat. Ya apa sampai kapan sampai tidak sholat mas? Tidak apa-apa, tidak mungkin ngamuk. Iya aku sih dorong oleh hidayah. Kan ngawur ya. Kita ini kadang-kadang ngedepi wong nemen gobloke yo soro dhewe. Katanya Imam Syafi'i bukan saya. Imam Syafi'i, kalau saya berdebat dengan orang pandai, ini saya insya Allah bisa menang. Bukannya hebat luar biasa Imam Syafi'i. Tapi kalau saya sudah berdebat sama orang bodoh mesti kalah ya. Sebabnya ngawur jelas ya. Kalau kita sudah tidak sanggup dengan lesan karena mungkin takut sudah mendominasi kemaksiatan itu, fabiqalbi, dengan doa, dengan hati bahwa kita tidak setuju. Tapi itu kata Nabi ada aful iman, termasuk kelompok iman yang lemah. Konjone sampean misalnya waktu poso-poso mahrum, terus sampean dek gono ya tidak bener sih. Walaupun sampean puasa ya, tolong apa iki kan poso, enggak ada apa-apa, aku ya apa luwe aku kepengin mangan.
Repot ini kan wong goblok kan gitu, kepingin mangan ndak enak. Lagi perintahnya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat 45, 46. Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Sesungguhnya sholat ini sangat berat kecuali orang-orang yang mengerjakan dengan khusyuk. Kenapa sholat itu berat? Karena orang mengerjakan tidak khusyuk, sehingga dia dan selesai kewajiban dan mari dan selesai dan metu kan gitu. Kenapa para sahabat ini kalau malam itu sholatnya lama-lama sekali? Rasulullah ini pernah baca surat Al-Baqarah itu di 1 rakaat. Nggak mungkin ada orang mampu ya. Kepingin roh, nggak keringgingan segile. Tapi ini ada kenikmatan, masalahnya lain. Ya kita enggak seperti itu ya kan, kita bukan nabi, bukan para sahabat, bukan orang-orang hebat. Itu biasa ya. Misalnya kita mencoba di rakaat pertama surat An-Naba, agak panjang itu. Di rakaat kedua di surah An-Nazi'ah. Nanti berikutnya surah Abasa. Setelah itu At-Takwir. Begitu seterusnya. Coba. Ya memang agak berat. Tapi begitu panjenengan ini tahu makna-maknanya, ngerti arti-artinya, faham apa yang dibaca, itu ada kenikmatan. Sehingga tidak terasa. Walaupun surat An-Naba ini panjang. Iya. Karena itu di sini diartikan wasta'inu ini sebetulnya mintalah kamu pertolongan dengan sabar, tapi di sini diartikan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Itu hampir sama, tapi yang dimaksud di sini kalau kita minta pertolongan kepada Allah ya harus sabar dulu. Sabar dulu. Setelah itu baru perbanyak sholat-sholat sunnah. Di samping sholat yang merupakan kewajiban 5 waktu ya. Sholat sunnah kita tambah terus. Ada duha, kita sholat duha. Ada intidhar, kita sholat intidhar. Ada sholat tahiyatul masjid, kita jangan lupa kerjakan. Ada sholat malam, kita kerjakan. Harus sabar. Harus sabar dan sholat. Baru nanti Allah akan memberikan jawaban, akan mengabulkan doa kita. Kemudian di sini disebutkan bagaimana cara khusyuk di ayat berikutnya. Alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwasanya dia bertemu dengan Allah, yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Ini syarat khusyuk ini ada 2 ya. Yang pertama, supaya khusyuk kita harus tahu artinya. Ya bagaimana kita bisa khusyuk melakukan sholat kalau kita tidak ngerti artinya? Sejak dari doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah yang kita baca, usahakan kita tahu artinya. Kalau tidak tahu diulang lagi. Maksudnya iki opo sih kok tidak paham saya. Alhaakumut takatsur misalnya, apa ini yang dimaksud? Oh. Terus dicoba di sholat. Dan sholat yang paling bagus itu hendaklah diprogram, terutama sholat malam ya, diprogram. Nanti saya baca surat Al-Baqarah walaupun tidak lengkap,
di pertengahan ayat satu makro sampai satu makro yang lain. Misalnya seperti fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, terus sampai ke bawah. Sampai satu makro. Nanti ganti lagi. Dan itu coba diulang-ulang. Lali artinya coba dilihat terjemahan. Karena syaratnya orang itu khusyuk harus tahu artinya. Kemudian yang kedua syaratnya wa annakum ilaihi rajiun, yakin dia akan kembali kepada Allah, cepat atau lambat. Maka Nabi mengatakan sholatu ala muwaddi', sholatlah kamu seperti orang yang sholat selamat tinggal. Bagaimana sholat selamat tinggal? Yaitu apabila kita melakukan sholat isya seakan-akan tidak nututi waktu subuh. Iki terakhir wis sholatku ini. Jadi seakan-akan dia sudah mau mati. Bukan ketika sholat isya eling iki. Dan kita semua sudah tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa masalah sholat ini merupakan masalah yang terpenting dalam hidup. Bahkan Nabi memberikan ancaman al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka tetap sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia menjadi kafir. Karena itu tidak ada udzur sama sekali kalau masalah sholat ini. Kecuali dalam posisi tidak sadar. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis, rufi al-qalam an salas. Anin na'im hatta yastayqidu. Wa anil majnun hatta ya'qila. Wa anis sabi hatta ya'qila. Pulpennya malaikat itu diangkat di 3 tempat, Pak. Orang tidur itu tidak mungkin dicatat sampai dia bangun. Misalnya ada orang tidur bangkrong ya, bangkrong bendoki omahe wong misalnya. Bangkrong, wong bendoki bentenge pecah kabeh. Itu sebetulnya dosanya besar, apalagi punyanya tetangga. Tapi karena bangkrong, tidak dosa. Bangkrong misalnya ngeplaki bojone. Ya apa itu? Tidak dosa. Kon ngabur ya, bangkrong. Sampai tidak usah khawatir kalau suaminya bangkrong ya, langsung dikit timbo siraman ya. Hatta yastayqid. Kemudian orang yang tidak sadar itu bisa gila, bisa koma, bisa mungkin dia tidak ada apa-apa terus, iya pingsan. Pingsan itu tidak dicatat itu, tidak ada catatan. Subhanallah. Cuman ini banyak yang salah kaprah ya. Kalau seorang datang ke rumah sakit, entah ibunya yang sakit, entah itu saudaranya atau siapa saja, itu nomor yang pertama yang perlu diingatkan itu masalah sholat. Jangan mengatakan wis bu sampean ndak usah sholat saiki. Sampean kan loro. Engko ae. Engko dikodok. Keliru, ndak boleh. Harus diingatkan. Walaupun dalam keadaan sulit sekali. Kalau sulit sekali, wudunya tayamum. Kalau gerakannya sedikit, tidak apa-apa, biar dia terlentang. Sholli qa'iman fa in lam yastati fa qa'idan. Fa in lam yastati fa ala janbi. Salatlah kamu dengan berdiri. Oh, tidak mampu. Duduk, tidak masalah. Tidak mampu, berbaring. Kalau sudah berbaring tidak mampu, ya disolati sih, berarti sudah mati. Begitu tidak sadar, lepas ini. Kemudian yang ketiga, dari anak kecil sampai balik. Seperti kasus ini, siapa itu? Anaknya ini Mubalek Ar-Razi.
Kan mateni dulure dhewe, subhanallah. Enggak tahu ada apa. Jadi dia enggak tahu di situ ada pistolnya Pak polisi ya. Kemudian dia mau ngambil bedil, ternyata ada isinya. Ditembakkan ke adiknya sendiri. Mati. Itu kalau menurut ukuran tidak dosa, ngarek cilik. Cuma ada keteledoran di situ. Kenapa harus? Allah karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu masalah sholat saking pentingnya sampai masalah orang itu pokok tidak pingsan ya, masih ingat wajib untuk sholat walaupun dengan isyarat tetap, bahkan boleh dengan hormatul waktu, dengan menghormati waktu. Misalnya geleng-geleng ini tak apa-apa, tapi sholat bu iki dohor ya petang rokaat bu ojo lali sampai terus ya apa aku wis sholat ini wis ibu ndak iso wis ngene tak apa. Ini kan banyak di rumah sakit orang yang tidak ngerti sampai akhirnya dia meninggalkan sholat. Terus ya apa hukumnya ini? Berat sekali. Cuma ini faktor kebodohan ya dari keluarganya. Sehingga tidak ada perhatian ke masalah sholat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan kembali yang menjadi mukadimah tadi. Jika kamu bepergian, sering-seringlah berhenti di tempat kuburan. Maksudnya kuburan siapa? Nah, oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat, yaknil maut. Perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat hancurnya kelezatan, yaitu kematian. Bagaimana caranya? Di antaranya datang ke kuburan. Kuburan siapa? Kuburan kaum muslimin, siapa saja. Tapi diutamakan kuburan yang ada kerabat, mungkin bapak kita, mungkin ibu kita. Karena untuk mengingatkan bahwa satu saat kita akan seperti itu. Kemudian di situ ada doanya. Doanya mungkin sudah hafal semua ya. Yaitu untuk yang meninggal itu perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala, dan seterusnya. Untuk laki, Allahumma gfir lahu warhamhu. Untuk jamak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini jadi kuburan siapa? Kuburan umum, kuburan kaum muslimin. Kadang sesekali kita memang perlu ke kuburan orang tua kita, kayak Nabi ini. Datang ke kuburan ibunya untuk mengingatkan akan kematian, seperti itu. Itu cara mengingat mati yang paling ampuh ini. Ada dua ya, melihat orang yang sekarat dan mengikuti jenazah. Apalagi kalau memang mampu. Kalau saya tidak mampu ya, cuma sekedar pemberitahuan saja. Kalau memang mampu, turun ke liang lahat biar merasakan ketika membawa jenazah ini. Kayak Rasulullah itu turun. Tapi turunnya Nabi, ya Astagfirullahaladzim, betapa tidak bahagianya orang yang dipangku Nabi. Salah seorang sampai dipangku Nabi. Kemudian Nabi menengadah ke atas sambil mengatakan, ya Allah, aku ridho sama orang ini. Bagaimana? Tidak ridho, karena nabinya sudah ridho. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Allah, seandainya mayat itu aku lebih senang. Padahal mati loh. Seperti itu. Itu diantaranya. Ya.
Ada orang yang lain? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai doa setelah sholat, tadi misalkan dibaca di penghujung sebelum salam, bagaimana Ustaz? Iya. Sama kalau setelah salam kan dianjurkan membaca istighfar astagfirullah 3 kali. Ya, misalkan ada tambahan setelah salam itu membaca hamdalah terlebih dahulu apa bacaan lain sebelum istighfar, bagaimana itu Ustaz? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu sudah ada aturannya ya. Tidak boleh kita assalamualaikum, alhamdulillah. Siapa yang nyuruh seperti itu? Kita dianjurkan untuk beristighfar. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah pada tempatnya, bukan di situ. Sering saya lihat ya di Al-Huda kadang. Assalamualaikum, alhamdulillah. Kayak wis diterima. Enggak, istighfar. Karena aturannya istighfar. Tidak boleh kita ngarang sendiri, buat sendiri. Istighfar dulu. Setelah istighfar, baru tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Baru setelah itu doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bolehkah kita baca ketika di tasyahud akhir? Boleh. Tapi yang ada tuntunan, bukan berarti ini tidak boleh. Yang ada tuntunan di tasyahud akhir ini kita disunnahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr. Atau Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirid dzunuba illa anta faghfirli fa innaka la yaghfirud dzunub, dan seterusnya. Ada banyak doa-doa, tapi seandainya itu kita baca tidak apa-apa. Karena Nabi menganjurkan hendaklah kamu meminta apa saja. Termasuk itu doa yang luar biasa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Luar biasa. Jadi, tapi kalau ngomong alhamdulillah ya tidak tepat, bukan pada tempatnya. Sama dengan alhamdulillah luar biasa ya. Afdalul doa alhamdulillah. Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul doa alhamdulillah. Nabi menyatakan seutama-utama zikir kalimat tauhid. Seutama-utama doa alhamdulillah. Tapi bukan pada tempatnya. Boleh enggak seorang ketika sujud alhamdulillah. Enggak boleh. Karena ada tuntunannya di situ. Enggak boleh ngarang sendiri. Begitu. Mungkin dari mbak-mbak ini. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, kan kami kita pernah baca di kitab Safinatun Najah itu di penjelasannya bahwa untuk menutup aurat itu termasuk diperuntukkan bagi yang mau sujud syukur dan sujud tilawah. Nah itu kan dari madzhab Syafi'i. Kalau 3 madzhab yang lain gimana Ustaz? Apa untuk sujud syukur dan sujud tilawah juga harus full aurat tertutup? Ya otomatis ya, tidak boleh kita sujud dalam keadaan telanjang misalnya. Tidak pantas bi Allah mau ngono ya. Bukan hanya di Sulam Safinatun Najah, di beberapa kitab pun tetap harus tutup aurat kita. Minimal di dengkul lah, di bawah dengkul. Kemudian untuk bapak-bapak ya di pusat sini. Kemudian laki-laki di dada ini enggak, bukan aurat ini, enggak apa-apa. Ketok tambah gagah nih, enggak kelamben ya. Utawa sing gagah sing pungkring siji maneh. Ndak artinya begitu, tapi kalau wanita ini semuanya aurat, al-mar'atu aurat. Kecuali di situ disebutkan oleh beberapa hadis, innal mar'ata idza hadat lam yasluhu ayyura wajhuha wa yadaha ilal mifsal. Wanita ini apabila sudah datang bulan tidak boleh dilihat kecuali 2,
muka dan kedua tapak tangan. Tapi yang paling utama tetap ya pakai niqab itu lebih utama. Pakai jilbab yang tidak kelihatan itu seperti mbak-mbak ini. Bagus sekali. Itu yang paling bagus. Karena Nabi pernah menyatakan al-mar'atu awwal. Wanita itu adalah awwal. Jadi harus ya otomatis ya ndak boleh ya buka aurat, ambil sujud ambil buka aurat ya ndak pantas. Mosok ngedembe Allah wae ngono rek, ndak izin lah. Ndak izin nang bapake ya apa maneh mbek Allah ya. Ya, silakan. Kalau di madzhab Syafi'i kan kecuali Imam Nawawi itu pernah kita baca makan daging onta membatalkan wudhu. Kalau yang lain gimana tuh? Iya, Imam Ahmad bin Hambal pun tidak membatalkan, tapi sebagian ulama membatalkan. Kesimpulannya ya, kalau makan daging onta ini sebaiknya berwudhu lebih dulu. Sama dengan mohon maaf, seperti orang memegang kemaluan. Itu bukan kemaluannya orang loh, kemaluannya sendiri. Aku salah paham. Itu lebih baik berwudu. Tapi seandainya tidak berwudu bagaimana? Boleh. Nabi menyatakan kemaluanmu itu adalah bagian dari dagingmu sendiri. Tapi ada satu hadis menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Tapi repot ya, apalagi kalau mandi janabat. Bagaimana? Kan harus dibersihkan lagi, masuk wudu mana? Ya enggak saya kira. Ya pokoknya basmalah sudah ini, tak masalah saya kira. Apalagi ada unsur tidak sengaja, kecuali kayak dolanan, nah ini lain. Ini tidak usah dibayang-bayangkan ini, Pak. Cak mati bayangkan, Pak. Jadi iya. Apa untuk yang kita itu banyak pertanyaan tentang ini wudhu sebelum tidur. Oh iya, kenapa? Nah, itu kan kalau mau sebelum ke kasur kan wudhu dulu. Nah, nanti pastinya selesai kalau kita tidur sama suami kan disuruh ini suruh itu kan. Suruh sembarang ya. Jadi umatnya kan mending nggak usah wudhu. Apa nunggu suami tidur baru wudhu gitu? Oh tidak ya. Tetap kita berwudu. Perkara nanti setelah tidur ini, setelah kita berbaring, entah itu ngentut, tidak perlu ngentut, wudu mana tidak usah, sudah. Pokoknya kita sudah wudu. Perkara nanti di ranjang ini macam-macam, sudah kita sudah wudu, tidak apa-apa. Dan itu yang paling utama. Ya. Mak kita ini kadang lupa ya. Saya sendiri jarang ya. Sesekali wudu, tidak eling, tidak wudu ya. Padahal yang paling utama berwudu. Begitu kita berwudu, misalnya kita tidak tahu umur kita, tiba-tiba kita dicabut nyawanya, kita posisinya dalam keadaan fitrah. Iya. Wudu seperti wudu untuk sholat ya, seperti itu. Dan kalau sudah wudu sudah tidak perlu. No, iki batal wudu mana? Tidak seperti itu. Apa ngerepotno gimana? Ndak. Ya pokoknya sudah wudu selesai sudah. Mbung ngentut ping 10 ya biarno. Istilahnya seperti itu. Cukup ya? Mungkin dari bapak-bapak satu lagi mungkin. Berjam 5 ini. Oke. Iya kadang tadi kan mulai 3:30 ya, sampai 4:30. Ada lagi? Cukup ya, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.